Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo para Capricorn. Kali ini aku ingin membuat pembacaan untuk kalian ya, karena aku di sini lihat ada seseorang yang diam-diam merindukan kamu, dan ini video bukan kebetulan ya. Ini khusus untuk kalian yang menemukan video ini. Berarti ini memang tertuju untuk kamu ya. Jadi ini memang video yang bukan kebetulan. Oke, siapakah dia? Kamu bisa stay di pembacaan untuk mengetahui detailnya ya. Oke, kita ambil di sini hanya 7 kartu aja ya. Kita buka dulu biar lebih mudah dalam membacanya. Oke, para Capricorn, ada seseorang yang sedang buntu secara emosional ya, ada konflik batin. Dia itu pengen mengakui rasa rindu ya. Dia pengen mengakui tindakannya ke kamu, tapi memilih menutup diri supaya nggak terluka. Di sini dia itu sering menahan keputusan ya sebelum dia mengambil tindakan, karena dia itu belum siap buka hati atau membuat langkah yang jelas terhadap kamu ya. Ada koneksi emosional yang nyata, ada rasa kasih yang hangat di antara kalian ya. Ini ada chemistry di antara kalian tampaknya ya, meskipun dia menahan ya. Di hatinya ada keinginan untuk kedekatan yang kembali terulang ya, dan ada luka harga diri, ada rasa kalah atau ada ego yang terluka berkaitan dengan hubungan ini. Bisa jadi ada pertengkaran masa lalu atau rasa malu atau takut kembali berhadapan setelah pengalaman yang menyakitkan ya. Dan ini juga bisa jadi alasan kenapa dia menarik diri atau takut konflik terulang. Ini entah energi kamu atau energi dia. Ini mencoba untuk bersabar, pelan, dan stabil. Dia ini merindukan kamu, melihat kamu itu sebagai sosok yang bertanggung jawab, dapat diandalkan. Dan dia memang menilai dengan matang, dan dia menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Ya. Ada rasa takut kehilangan di sini. Ada menutup diri demi keamanan, dan ini bisa menunjukkan dia itu takut kehilangan kontrol. Atau takut kehilangan posisi, entah itu financial, emosional, atau dia itu menyimpan perasaan yang nggak mau terlihat sama kamu ya. Dia itu memilih menahan demi melindungi diri ya. Ada beban berat, ada rasa rindu yang dia rasakan ya. Ada tanggung jawab juga yang harus dia pikul ya. Entah ini pekerjaan, entah keluarga, entah masalah ya. Dia itu mungkin pengen mendekat, tapi terasa ada kewajiban lain yang membuat dia harus menahan itu semua ya. Sehingga perasaan itu ditumpuk menjadi beban. Ada keinginan dia terhadap sesuatu yang aman dan berkelanjutan. Mungkin bayangan membangun masa depan bersama kamu ya. Atau sekedar melihat kamu sebagai simbol keamanan jangka panjang. Jadi orang ini sangat merindukan kamu, dan itu bukan sekedar rasa suka ringan ya, ada unsur ingin dekat. Bahkan dia itu sudah membayangkan
masa depan yang stabil, tapi ada banyak alasan internal, eksternal yang membuat dia itu menahan diri, ya. Ada konflik batin, ada keputusan yang belum diambil, dan ada luka dan konflik di masa lalu. Ada rasa takut menjadi rentan dan kehilangan kontrol, serta beban hidup yang membuat dia tidak punya lagi ruang untuk mengejar kamu. Dan sikapnya cenderung hati-hati dan waspada. Dia ini bukan tipe yang tiba-tiba kembali menyatakan diri, ya. Tapi dia itu memilih menilai, menunggu momen, dan bertindak pelan. Kalaupun kondisi aman dan dirasa memungkinkan, dia akan menyatakan kembali terhadap kamu. Dia ini mencari keamanan, ya. Jadi dia itu lebih berhati-hati kalaupun dia bergerak, ya. Akan pelan tapi konsisten gitu loh. Bukan pakai drama tapi, ya. Dan untuk kemungkinan kedepannya bisa jadi kalau beban dikurangi dan rasa aman diberikan, dia akan berubah dari rindu yang tertutup menjadi tindakan yang konsisten, ya. Dan kalau rasa takut dan luka ini tidak diatasi, dia akan tetap menahan diri. Intinya dia itu merindukan kamu dengan tulus dan melihat kemungkinan jangka panjang, tapi rindu itu tertahan oleh luka masa lalu, rasa aman yang rapuh, dan beban hidup. Dan ada pendekatan terbaik, yaitu sabar, konsisten, dan tunjukkan bahwa kamu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kamu bisa membantu dia mengurangi beban emosional. Dan jangan terlalu memaksa, ya. Dan kalau kamu memberikan ruang yang cukup aman, yang nyaman, dan memberikan peluang hubungan, maka hubungan kalian akan berkembang secara stabil ke depannya, ya. Oke, buat kalian yang mau melanjutkan personal reading, silahkan lakukan personal reading di kontak yang ada di deskripsi, ya. Tentunya untuk saat ini berbayar, ya. Dan untuk kalian yang ingin mengetahui kehidupan kalian ke depan seperti apa, kalian bisa melakukan pembacaan tidak hanya menggunakan kartu tarot, tapi juga dengan menggunakan metode matrix ataupun madasa, ya. Astrologi India, ya. Kalian bisa melakukan itu untuk melihat kehidupan kalian sepanjang kehidupan kalian, atau hanya beberapa tahun ke depan. Apa saja yang harus kalian lakukan dan apa saja yang tidak perlu kalian lakukan, ya. Kalian akan mendapatkan pembacaan, baik itu menggunakan video atau menggunakan buku, ya, yang akan saya tuliskan dan akan saya kirimkan ke alamat kalian supaya kalian bisa mempelajari kehidupan kalian ke depannya, ya. Jadi kalian tidak hanya mendapatkan pembacaan-pembacaan via WhatsApp saja, ya. Kalau kalian menginginkan pembacaan, katakan kehidupanku selama sekian tahun, kalian bisa meminta untuk dibuatkan video, ya. Dan itu memang pembacaan bukan sekedar pembacaan biasa, tapi untuk panduan kalian di beberapa tahun ke depan atau selama kehidupan kalian, ya. Dan buat kalian yang mau gabung di member Oracle Jawa, kalian akan mendapatkan video-video yang tidak aku unggah di konten reguler. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.